Bapak, silahkan duduk. Oh ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Halo Ibu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bidan Osi. Boleh kenalan dulu nggak nih? Ibu siapa ya namanya? Saya Devi, Bu. Ya, Bapak? Saya Yahya. Pak Yahya. Oke, sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi ada yang bisa saya bantu? Gini Bu, saya ini kebetulan sebelumnya saya ini menggunakan KB suntik. Ya, Umur saya pun sekarang sudah 38 tahun. baiklah. Anak saya sekarang usianya sudah umur 6 tahun. Kebetulan saya sama suami itu udah sepakat, kami tidak mau punya anak lagi. Kira-kira ada KB yang cocok nggak ya Bu untuk saya? Karena saya juga darah tinggi Bu. Oh, oke. Jadi Ibu darah tinggi ya? Iya. Sebelumnya Ibu menggunakan KB suntik ya? Iya. Suntik. Kemudian anak sekarang terakhir udah usia 6 tahun. 6 tahun, udah 38 tahun juga usia Ibu ya Bu? Iya benar. Baik. Berarti Ibu sudah sebelumnya memakai KB suntik ya Bu? Iya. Iya. Jadi apakah Ibu ingin tetap di KB suntik atau pengen beralih metode Ibu? Nah itu saya yang bingungnya Bu Bidan, karena di satu sisi saya nih darah tinggi. Iya. Nah karena kalau begitu saya habis suntik itu Bu Bidan, saya tuh langsung pusing reaksinya gitu. Nah jadi saya juga ada lihat-lihat tuh di medsos, Ibu. ada macam-macam tuh KB-KB. Saya kayaknya tertariknya ke IUD gitu loh Bu. Oke, Ayu dia Bu. Jadi sebelumnya Ibu udah pernah lah ya berarti scroll TikTok dan tahu gitu dan akhirnya tertarik nih pengen ya. Iya. Baiklah saya jelaskan dulu. Memang sebenarnya Ibu lebih tepat memang menggunakan KB IUD dikarenakan usia Ibu sudah lebih dari 35 tahun karena memang direkomendasikan di atas usia produktif wanita itu untuk melahirkan batasnya 35 tahun. Kemudian sekarang usia udah 38 tahun, memang udah lebih berisiko untuk melahirkan. Kemudian dengan usia ini udah disarankan untuk menggunakan KB jangka panjang ya Bapak Ibu. Iya. Oke, kemudian sebenarnya ada beberapa. Yang pertama itu ya seperti tadi IUD, kemudian ada tubektomi. Kalau ada bapaknya mau vasektomi boleh juga bapaknya gitu. Ya, tapi bapak gimana? Ya, istri saya aja. Baiklah, juga IUD ini juga biasa dikenal dengan spiral ya Bu ya di masyarakat ya kan? Iya. Iya, kemudian Ibu pengen tahu nggak nih apa keuntungannya? Ya, kita juga pengen tahu ada efeknya nggak ya Bu, kalau seandainya saya dengan keluhan darah tinggi tiba-tiba saya beralih ke KB IUD itu kira-kira ada efeknya nggak ya Bu ke depannya? Oke deh, mari kita lihat roda clock. Jadi di sini ada alat namanya roda clock. Kemudian ini bisa digunakan untuk melihat apa sih KB yang direkomendasikan untuk Ibu. Di sini Ibu hipertensi ya. Iya. Kemudian sekarang udah usia 38 tahun. Di sini jadi Ibu ada pilihan kan untuk hipertensi Ibu bisa memakai kontrasepsi pil, progestin, kemudian kontrasepsi suntik progestin, implan, kemudian AKDR levonorgestrel, AKDR cover dan tubektomi. Ini yang biasa Ibu kenal dengan IUD tadi yang kita bahas ya Bu. Dan di sini untuk hipertensi Ibu aman menggunakannya dan jangka waktu pemakaiannya itu 8 sampai 10 tahun. Jadi Ibu nggak perlu lagi nih bolak-balik, biasa suntik 3 bulan sekali pulang ya kan? Iya. Jadi ini udah bisa melindungi Ibu sampai 8 dan 10 tahun ke depan dan itu tersedia di puskesmas kita. Jadi gimana? Apakah tertarik ini? Itu kira-kira ada masalahnya nggak ya Bu nanti pas di saat berhubungannya? Oke, untuk IUD cover T ini itu tidak berpengaruh dengan berhubungan seksual, tidak ada pengaruh. Kemudian bisa langsung efisiensi untuk KB
KB jangka panjang, kemudian ini tidak mengganggu hubungan seksual ya, kemudian jangka panjangnya udah pasti itu keuntungan untuk kita. Cuman ada beberapa kekurangan, kemudian yaitu pertama bisa 2 hari setelah pemasangan itu biasanya bercak-bercak darah, tapi itu masih normal. Kemudian waktu menstruasi itu akan lebih panjang, kemudian akan lebih banyak. Selain dari itu sampai dengan nanti terbiasa mungkin itu nggak akan lagi, akan kembali normal. Biasanya seperti itu sih Bu. Oke. Gimana Bapak? Gimana Pak? Ya kalau saya menurut ibu bagus, saya ikut aja. Oke, baik Pak. Jadi Bu Bidan, kira-kira saya bisa mau mulai memasangnya lagi tuh kira-kira kapan saya bisa datang lagi ke sini ya Bu Bidan? Ya, tadi kan awalnya Ibu udah suntik ya 3 bulan dan seminggu Iya. lagi akan kunjungan ulang. Iya. Jadi kita bisa sarankan untuk Ibu datang kembali saat tanggal efektivitas yang udah ditulis di kartu KB Ibu. Jadi udah boleh lagi datang ke sini nanti sesuai dengan tanggal yang udah ditulis. Oh gitu. Iya. Itu ada persyaratan-persyaratannya nggak ya Bu? Seperti biasa boleh membawa fotokopi KTP untuk tertinggal di sini. Kemudian tidak berhubungan seksual dulu sebelum pemasangan, kemudian istirahat yang cukup dan sarapan deh Bu. Oke. Oke Bu Oke. Bidan. Ada yang lagi pengen ditanyakan? Gimana Pak? Ya, cukup. Itu. Cukup. Oke. Terima kasih Bapak Ibu sudah datang ke sini. Boleh datang lagi seminggu lagi. Terima kasih.